Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ibadihi ajmain amma ba'du. Oke, jangan nanti mudirul mahatul madrasah Quran la raibani fida khususnya Abi Hanifah Numida pada dan juga keluarga dan juga guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Jadi ini mengenai materi biologi kelas 10. Nah, untuk keanekaragaman makhluk hidup kita mulai dari tingkatan keanekaragaman hayati. Jadi tingkatan keanekaragaman hayati ada 3, yaitu yang pertama dari segi gen. Nah, untuk dari segi gen yang dimaksud di sini itu keragamannya terdapat pada satu spesies. Semisal pisang. Nah, untuk pisang kan banyak macamnya. Contohnya pisang tanduk, pisang raja atau pisang apalah itu kan banyak. Nah, itu dalam ukuran gen. Next ya, yang berikutnya yaitu keragaman dari segi jenis. Nah, untuk jenis ini keragaman antar spesiesnya. Nah, sebenarnya seperti pisang tadi. Nah, antara pisang itu tiap spesies, tiap pisang itu kan ada ciri-cirinya masing-masing. Jadi itu yang dimaksud keanekaragaman dalam segi jenis. Next yaitu ekosistem. Untuk ekosistem ini cakupannya lebih luas karena dia itu keanekaragamannya antar ekosistem. Contohnya ekosistem sabana, bakau dan juga hutan hujan tropis. Next yang berikutnya yaitu mengenai segi hewan. Itu untuk tipe-tipe hewan yang kita bahas di Indonesia itu ada 3 macam ya. Yang pertama yaitu di bagian barat yang mempunyai ciri-ciri hewannya itu mempunyai ciri-ciri layaknya benua Asia, dan rata-rata itu hewan-hewan yang besar dan sedikit burung kecil. Contohnya gajah, badak, dan orangutan. Next yang berikutnya untuk bagian timur yaitu Australis. Jadi Australia dia itu lebih berciri hewan Australia. Jadi disebut hewan Australis. Kalau Asia tadi sebutannya Asiatis ya. Nah, biasanya itu berupa mamalia kecil seperti kuskus dan walabi. Next untuk yang bagian tengah itu peralihan antara Asiatis dan Australis. Jadi ya campuran antara tadi yang Asiatis dan Australis. Next, untuk manfaat keragaman makhluk hidup di sini itu yaitu penstabil ekosistem kehidupan. Nah, jadi kalau kita bilang setiap ekosistem itu membutuhkan ini. Jadi masing-masing saling melengkapi. Misal kita butuh pohon untuk mendapatkan oksigen, dan kita membutuhkan hewan untuk agar kita melengkapi kebutuhan secara dalam segi pangan. Yang berikutnya contohnya lagi seperti papan. Ya, maksudnya seperti ketika kita membuat rumah, maka kita membutuhkan kayu untuk sebagai pembentuk rumah. Next yang berikutnya yaitu manfaat yang berikutnya yaitu juga sebagai ilmu pengetahuan. Nah, seperti yang kita ketahui keragaman makhluk hidup itu tidak bisa, kalau kita bilang setiap makhluk hidup punya langkah hitungnya sendiri-sendiri. Jadi karena banyak jenisnya, jadi dia itu tidak sama cara memperlakukannya. Jadi kita bisa mendapatkan dari ilmu pengetahuan itu, kita bisa mendapatkan langkah untuk mengembangkan varietas unggul dari sebuah spesies. Oke, mungkin sekian presentasi saya dari mengenai keragaman makhluk hidup dari materi biologi kelas 10. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.